Biarlah Tuhan sampai akhir kami menutup mata, kami tetap setia melayani-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami akan mendengarkannya, agar kami bisa paham, kami bisa mengerti apa maksud dari firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa kepada hamba-Mu ini. Berbicaralah ya Bapa melalui hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mengucap syukur kepada Bapa di surga. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom Light Church. Shalom Light Church. Puji Tuhan, hari ini kita sama-sama mau sharing firman Tuhan mengenai dengan judul zona nyaman versus zona perjuangan. Mungkin selama ini kita sudah terlalu lama berada di zona nyaman. Karena apa-apa selama 2 tahun kurang lebih kita dilakukan secara online, baik itu sekolah, ibadah, belanja, atau apapun itu. Sehingga kita mungkin sudah nyaman. Kalau online itu kan lebih cepat, lebih simple, dan sebagainya. Tetapi hari ini, teman-teman, kita sama-sama belajar tentang salah satu tokoh dari Alkitab yang dia keluar dari zona nyamannya dan pergi berperang. Bahkan di dalam peperangannya, dia berhasil mengalahkan semua musuhnya. Ada yang tahu siapa? Puji Tuhan. Dia adalah Gideon. Mengapa Gideon dia berhasil dalam peperangan padahal dia bukan orang yang cocok untuk berperang? Pada saat itu mungkin kalau Gideon adalah seorang prajurit atau seorang tentara, otomatis dia sudah terlatih gitu ya. Mentalnya sudah terlatih dalam berperang. Tetapi saat itu dia hanyalah seorang penggirik gandum. Atau yang sekarang kita ketahui dia hanyalah seorang ibaratnya kayak petani, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, petani disuruh berperang, petani disuruh pimpin peperangan yang besar gitu. Pasti secara mental itu mental udah langsung down gitu ya teman-teman. Tetapi tidak teman-teman, Gideon dia menang. Sebelum lebih lanjut kita baca sama-sama di Hakim-Hakim 7 ayat 1-7. Saya baca ayat ganjil, teman-teman baca ayat genap. Hakim-Hakim 7 ayat 1-7. Kalau sudah ketemu kita katakan amin. Puji Tuhan. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Jangan-jangan pasti saya mendapatkan hati daripada kamu, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang berkata kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih banyak rakyat, suruhlah mereka turun di air, maka aku akan membiarkan mereka berlindung di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan kau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan kau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan kau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang diri dan membawa tanahnya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Amin. Dan demikian firman Tuhan. Jadi teman-teman, mengapa Gideon dia mampu mengalahkan orang Midian? Jawabannya hanya satu, karena dia taat kepada Tuhan. Sekali lagi, karena dia taat kepada Tuhan. Gideon ini taat kepada Tuhan, teman-teman. Nah, mengapa sekarang sama-sama kita belajar kenapa Gideon ini dia bisa taat kepada Tuhan? Ada 3 hal. Poin yang pertama, karena Gideon membiarkan hidupnya dikuasai Tuhan. Gideon dia gak ada nego-nego dengan Tuhan, teman-teman. Ketika Tuhan suruh Gideon untuk pergi berperang mengalahkan orang Midian, dia gak bilang, Tuhan aku gak mampu. Dia langsung pergi berperang. Terus ketika Tuhan bilang,
32.000 itu terlalu banyak, Gideon. Kurangin, karena di mata Tuhan 32.000 itu terlalu banyak. Terus sama Gideon, dia nggak ada nawar-nawar, Tuhan jangan dong, nanti aja Tuhan, 32.000 itu kebanyakan. Dia nggak bilang kayak gitu teman-teman. Dia langsung kurangin menjadi 10.000. Tetapi ternyata 10.000 itu juga masih terlalu banyak di mata Tuhan. Akhirnya Gideon disuruh kurangin menjadi 300 orang. Dia biarkan Tuhan yang menguasai, dia biarkan Tuhan yang mengambil alih peperangan ini teman-teman. Karena dia sudah tahu bahwa Tuhan yang akan melangkah duluan di depannya. Jadi dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia tidak nego-nego dengan Tuhan. Terus tuh teman-teman, kenapa Tuhan mengurangi pasukan Israel? 32.000 aja, itu bisa aja Tuhan bilang, ya udah dengan 32.000 itu kamu kalahkan orang Midian. Kenapa Tuhan suruh kurangi menjadi 300 orang? Karena Tuhan tidak mau orang Israel menjadi sombong, teman-teman. Dia nggak mau nanti orang Israel bilang, aku menang itu karena tanganku, karena aku, bukan karena Tuhan. Tuhan nggak mau kalau orang Israel ngomong kayak gitu, teman-teman. Jadi dia suruh hanya dengan 300 orang saja pergi berperang melawan orang Midian. Gitu juga dengan kita, teman-teman. Jangan sampai karena kesombongan kita, dia ambil semua talenta kita, teman-teman. Mungkin kita merasa udah hebat, teman-teman, karena kita udah bisa menjadi WL, suara kita udah bagus gitu, ya teman-teman. Kita udah bisa bermain musik, kita udah tahu semua kunci dari C kembali lagi ke C. Tapi kalau sombong itu nggak ada manfaatnya, teman-teman. Untuk apa teman-teman kalau sombong? Karena semua itu yang kita miliki itu dari Tuhan. Jadi kalau kita sombong, kita mau sombong ke siapa, teman-teman? Jadi andalkan Tuhan dalam situasi apapun. Saat ada pelayanan, doa dulu, minta kuasa Tuhan, minta lawatan Tuhan, hadirat Tuhan. Biarkan Dia yang berkarya atas hidup kita. Begitu juga saat kita ujian, teman-teman. Mungkin kita sudah merasa, aku udah siap nih. Nanti kalau 1 tambah 1 itu jawabannya 2. Aku udah yakin sekali. Tetapi teman-teman, kalau tanpa doa itu semua sia-sia. Kalau nggak percaya, silakan coba aja. Gak usah berdoa, maka lihat nilaimu nggak akan dapat nilai yang sempurna, teman-teman. Tetapi kalau kamu berdoa, walaupun mungkin secara persiapan kamu, Tuhan, aku bingung nih ujian nanti Tuhan. Tetapi teman-teman, kalau doa, nanti Tuhan sendiri yang menjamah, Tuhan sendiri yang membuka pikiran kita. Amin. Jadi biarkan Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Yang kedua, teman-teman, komitmen. Saat Gideon berani, teman-teman, ketika dia yakin Tuhan menyertai dia, maka Tuhan mengubah kesulitan menjadi kemenangan besar. Begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan, lakukan secara maksimal. Sekali lagi, kita sudah berkomitmen untuk melayani Tuhan, lakukan secara maksimal. Jangan pernah bermain-main ketika pelayanan. Jangan bermain-main ketika pelayanan, teman-teman. Kalau kita mau melayani Tuhan, ya udah pelayanan yang serius. Gak usah bermain-main. Jangan hanya ikut-ikutan saja. Jangan supaya pengen keren-kerenan, cuma mau dilihat sama orang, supaya bisa dikenal orang. Oh, tadi yang main keyboard tuh ternyata namanya si A, yang main kajian namanya si B. Jangan, teman-teman. Tetapi jadikan pelayanan kita itu untuk memuliakan nama Tuhan, agar nama Tuhan saja yang dipuji dan disembah. Jadi, apakah selama ini pelayanan kita sudah dilakukan secara maksimal? Puji Tuhan. Hal yang ketiga, kenapa Gideon dia bisa taat mendengar suara Tuhan? Karena dia peka sama suara Tuhan. Sekali lagi, dia peka sama suara Tuhan. Kenapa Gideon bisa peka sama suara Tuhan? Karena dia bergaul intim dengan Tuhan, teman-teman. Nih, teman-teman, gak ada seorang anak yang tidak mengenal suara orang tuanya. Betul atau betul? Coba aku tanya ke Kiel. Kiel, pasti kamu dari jauh kamu udah dengar, udah tahu itu papimu yang lagi ngomong, betul? Raya, pasti kamu sudah tahu kalau itu mamamu yang sedang marah-marah, betul? Pasti kayak begitu, teman-teman. Pasti kita akan gak asing dengan namanya suara orang tua kita. Kenapa? Karena setiap hari kita selalu mendengar suara mereka. Setiap hari kita selalu bergaul dengan mereka. Begitu juga Tuhan. Biarkan kita setiap hari bangun mesbah dengan Tuhan, teman-teman. Mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, teman-teman. Pasti kita akan peka terhadap suara Tuhan. Jadi jangan malas yang namanya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, agar kita bisa peka dengan suara Tuhan. Kak, aku udah doa,
Dalam sehari itu aku udah doa makan 3 kali sehari, itu aku udah doa 3 kali. Tetapi itu bukan bangun mesbah, teman-teman. Bangun mesbah itu kita siapkan waktu kita tersendiri untuk Tuhan. Tuhan udah kasih kita 24 jam dalam sehari. Kita siapkan waktu kita sejam aja, 30 menit aja untuk Tuhan. Pasti nanti kita bisa fokus sama suara Tuhan. Jadi teman-teman, sekarang mari kita sama-sama keluar dari zona nyaman dan masuk ke zona perjuangan. Maksud saya nggak menyuruh kita semua untuk pegang senjata, untuk angkat senjata, tidak teman-teman. Yang saya maksud di sini adalah berperang melawan keinginan daging kita. Apa saja sih itu keinginan daging kita? Main game, menonton, ngomong kotor, itu keinginan daging kita. Itu kita lepaskan semua, itu kita hilangkan semua, itu kita berperang melawan mereka semua teman-teman. Kita lupa teman-teman, karena kita asik dengan keinginan daging kita asik dengan hawa nafsu kita lupa bahwa kita punya tugas penting, yaitu menyelesaikan amanat agung. Amanat agung itu, sekali lagi saya tekankan, amanat agung itu bukan tugas para hamba-hamba Tuhan, bukan tugas para pendeta saja, tetapi tugas kita semua teman-teman, khususnya kita generasi Yeremia. Jadi mari kita bersama-sama tinggalkan zona nyaman kita, tinggalkan apa yang menurutmu selama ini kamu baik itu game, baik itu ngomong kotor, baik itu semuanya tinggalkan teman-teman. Kita masuk sama-sama ke zona perjuangan, karena masih banyak jiwa di luar sana yang perlu diselamatkan. Amin. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung teman-teman. Salah satunya itu berdoa. Mungkin kita masih merasa kita kecil Kak, sehingga kita nggak bisa untuk menyampaikan firman ke orang di luar sana. Betul. Tapi kita bisa berdoa teman-teman. Doa itu nggak kelihatan tapi dia berdampak teman-teman. Doa itu mungkin orang-orang nggak tahu kalau kita mendoakan mereka, tetapi nanti dengan sendirinya mereka percaya sama Tuhan. Kita bisa doakan keluarga kita bisa doakan teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan. Nanti dengan sendirinya Tuhan yang menjamu mereka teman-teman. Kita cukup doakan mereka. Yang kedua, menjadi saksi. Menjadi saksi itu mudah teman-teman, tetapi sulit bagi orang yang selalu tiap hari melakukan kompromi dengan dosa. Misalkan apa? Main game. Otomatis kalau main game di feed gitu ya, lagi kalah, otomatis ngomong kotor, ngomong kasar. Kalah lagi. Atau ada temanmu yang ngatain kamu bodoh, kamu balas, daripada lu sama juga. Nah kayak begitu teman-teman. Gimana kita mau menjadi saksi kalau kita saja sama seperti mereka? Mereka akan menilai, ternyata orang Kristen katanya si Faro suka, sorry ya ini contoh, katanya si Alvaro itu suka melayani Tuhan, dia udah bisa main gitar, tapi kok suka main game, tapi kok tetap aja ngomong kotor. Kayak gitu teman-teman. Gimana kita bisa menjadi saksi kalau perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari saja tidak mencerminkan kita adalah anak Kristus? Jadi ayo teman-teman, kita sama-sama jadi saksi, kita sama-sama jadi berkat dimanapun kita berada. Dan sekarang, hari ini, saatnya kita tinggalkan zona nyaman kita. Tuhan menunggu kita semua di zona perjuangan, karena itu tugas kita semua. Amin. Pertanyaan terakhir untuk kita semua, sudahkah kita maksimal melayani Tuhan? Sejauh mana komitmen kita untuk membiarkan Tuhan mengambil alih hidup kita? Dan yang terakhir, maukah kita meninggalkan zona nyaman kita dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan amanat agung? Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua.